Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama gue Dwi di channel IMDS Trading Tip. Di video kali ini gue bakalan sharing ke kalian salah satu indikator gratis yang ada di TradingView. Mungkin indikator ini akan membantu kalian dalam melakukan analisa dan open posisi. Nah, indikator apa yang kita bahas hari ini? Simak terus videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian butuh informasi menarik atau seputaran indikator trading. Kita akan review dan bantu untuk carikan yang terbaik. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke trading view. Yang pertama kalian harus akses, sudah pasti itu adalah trading view, karena trading view ini memberikan kita akses gratis untuk melihat berbagai macam chart, baik itu forex, saham, dan lain sebagainya. Dan di sini juga menyediakan indikator gratis yang bisa kalian akses, kalian bisa gunakan dalam menganalisa sebuah market. Dan untuk hari ini kita akan membahas dua indikator. Yang pertama kita akan bahas adalah indikator UT Bot Alert. Nah, indikator apa ini? Sebelum kita masuk ke indikatornya, kita lihat dulu analisanya. Alangkah baiknya sebelum kalian trading, kalian tetapin dulu yang namanya take profit dan stop loss. Karena kalian harus bikin jurnal di mana kalian harus batasi trade kalian dalam sehari. Jadi usahakan jangan terlalu over untuk trade karena tidak semua market itu bersahabat dengan kita. Kadang ada profit, ada loss, itu sudah pasti. Jadi buat teman-teman gue saranin bikin jurnal harian, take profit dan stop profitnya. Oke, di sini kita akan coba setting dulu untuk indikatornya, karena kemarin saya sudah sempat edit indikatornya ini. Jadi kita normalin dulu. Nah, untuk indikatornya kita klik indikator, kemudian kita cari indikatornya, ketikan di sini UT bot, kemudian ya ini ya UT bot polar. Nah, kita klik. Nah, dia sudah muncul. Di sini sinyalnya sudah muncul secara otomatis, tinggal gimana cara kita mengeksekusi dari sinyal ini. Nah, di sini kelihatan banget di mana support, di mana resisten, dan ini bisa saja loss, bisa saja profit karena kita belum setting. Di sini gue kemarin udah sempat settingin. Jadi buat teman-teman tinggal setting settingannya biar sama. Sebelum kita rubah settingannya, kita lihat dulu hasil dari profit dan lossnya sebelum kita setting atau sebelum kita maksimalkan ya. Kita lihat dulu. Di sini untuk posisi penjualan dan pembeliannya gue udah setting, dimana settingan untuk take profit dan stop lossnya itu adalah di 70.25. Jadi 25 pips untuk stop loss dan 75 untuk take profitnya. Jadi take profit tuh kalian bisa atur sendiri tergantung dari uh, analisa masing-masing ya. Jadi usahakan stop lossnya jangan terlalu besar, take profitnya yang dibesarin. Kalau misalkan kalian mau main jangka panjang, kalian taruh yang namanya BEP ya, break even point. Jadi kalian bisa tinggal seperti itu. Oke, kita langsung cek di sini. Di sini ada market yang lagi sideways. Untuk time frame-nya kita gunakan bebas. Kalian mau main jangka panjang atau jangka uh, pendek. Dan gue sangat merekomendasikan kalian untuk main di time frame 15 menit. Karena di time frame ini tuh kalian jauh lebih aman ketimbang kalian main di time frame yang singkat ya. Jadi 15 itu udah paling standar untuk indikator ini. Sekali lagi untuk indikator ini. Dan
Sebelum kalian trade, kalian usahakan untuk lihat daily-nya dulu. Nah, daily dari candle berjalan ini kita bisa lihat ya. Nah, di sini posisi tren sedang naik. Jadi, yang kalian harus eksekusi adalah buy, bukan sell. Jadi, posisikan diri kalian entry buy di sini ya. Nah, karena ini Jumat kan candlenya baru terbentuk setengah nih, ya kan? Nah, di sini sudah terlihat bahwa tren ini sedang naik eh, dari apa namanya daily time frame daily ini sudah menerangkan bahwa ini merupakan tren naik dan kita rubah ke time frame pendeknya. Di sini kita lihat untuk time frame pendeknya ini masih benar-benar kurang apa namanya kurang efisien dan kita harus masih setting lagi. Oke, untuk settingannya kalian bisa klik UT bot alertnya, kemudian di pengaturan di sini kan ada corak visibilitas. Nah, kita ganti di inputnya. Oke. Di inputnya ini kita rubah menjadi key value-nya 2, kemudian ATR-nya pakai 1. Oke. Kalian bisa setting sendiri, kalian bisa cari-cari lagi. Kalau memang settingan ini cocok buat kalian, kalian bisa pakai. Kalau enggak, kalian bisa coba-coba rubah settingannya, kemudian kalian cari time frame yang menurut kalian masuk, dan rata-rata untuk trade-nya itu tingkat loss-nya kecil ya. Jadi buat teman-teman usahakan stop loss-nya itu diperkecil dan untuk take profit-nya bisa mainkan di break even point. Jadi kalau udah profit kita naikin stop loss-nya guys ya. Oke, di sini settingannya udah dan kita lihat di market ini. Ini kalau kita posisi pembelian dari trade dari sini depan posisi, kita sudah bisa menghasilkan profit yang cukup besar. Oke. Dan stop loss-nya kita taruh di area support sebelumnya. Selalu ingat kalau kalian trading itu yang menjadi acuan kalian untuk stop loss adalah support atau resisten di masa lampau. Sekali lagi, kalau misalkan kalian mau trading take profit itu usahakan kalian taruh di area support atau resisten sebelumnya ya, seperti ini ya. Dan di sini gue juga coret sedikit ya. Di sini kan ada yang namanya resisten ya, pesan resisten. Kemudian di sini ada support. Kalian taruh stop lossnya di sini kalau kalian entry buy. Dan kita bisa lihat sendiri dan ini hasilnya cukup memuaskan. Oke, kita cek lagi untuk apa namanya? Untuk sinyal yang lain. Dan di sini kita open posisi penjual. Ketika dia close candle, kita open di sini dan kita lihat hasilnya. Apakah tidak memuaskan? Ini sangat memuaskan buat teman-teman. Dan selalu ingat untuk stop loss kalian jangan terlalu besar. Taruh dia di antara support atau resisten sebelumnya ketika kalian mau entry posisi. Oke, di sini kita sudah bisa lihat jelas take profitnya cukup lumayan besar dan stop lossnya juga sangat besar. Kita bisa cek juga kalau misalkan stop lossnya kita open posisi jual di sini. Nanti gue juga bakalan sharing ke teman-teman sekalian untuk stop lossnya ini sangat kecil ya buat teman-teman ya. Ketika kalian loss itu uh, tidak sampai melebihi dari saldo kalian. Makanya saya saranin buat take profit dan stop lossnya itu diatur. Kemudian buat jurnal harian, kalian take profit berapa, kemudian stop loss berapa. Kalau misalnya udah loss, kalian jangan paksain masuk ke market lagi, tutup komputernya, kemudian renungkan lagi di mana letak kesalahannya, kemudian besok baru kita analisa kembali. Nah, untuk stop lossnya sangat kecil ya. Jadi ini benar-benar menguntungkan dan uh,
Di sini saya juga bakalan bagiin itu ada tambahan satu indikator lagi yang mungkin bisa membantu kalian untuk open posisi biar lebih pasti. Jadi nggak cuma ngandelin sinyal buy sell dan kalian bisa gunakan ini. Oke, ini sangat menguntungkan. Kalian bisa cek dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya sangat memuaskan. Tidak ada yang apa namanya? Tidak ada yang besar ya untuk stop lossnya ya. Paling di 2 sampai 3 dolar tergantung dari spreadnya. Kembali lagi broker itu penting ya. Jadi kalau kalian punya broker yang ngasih spread rendah, kemudian delay dari candlenya ini enggak terlalu ya, saya rasa hasil dari profit kalian akan maksimal. Oke. Nah, di indikator berikutnya ini merupakan indikator yang apa namanya? Bisa membantu kalian juga di market. Jadi ini untuk menganalisa ya. Jadi lebih memudahkan kalian untuk melihat trennya. Kemudian kita klik indikator, kita masuk lagi, kita akan pilih yang namanya line break candle. Oke. Nah, di sini sudah terlihat jelas. Pada saat kapan kalian open posisi buy dan pada saat kapan kalian open posisi sell. Sangat mudah dan sangat praktis. Kalian hanya lihat chart, kemudian kalian open posisi dan nikmatilah hasilnya. Sekali lagi, saya informasikan jangan tamak karena tidak semua indikator itu bisa memberikan profit maksimal. Profit maksimal ada di diri kalian sendiri, di mana kalian mengontrol take profit kalian dan stop loss. Oke. Nah, di sini aturan untuk entry-nya adalah kalian ketika ada muncul sinyal buy di sini, ya kalian lihat di garis yang warna putih ini, candle merah atau candle yang merah ini harus close di atas line break candle ini. Oke, sampai situ kalian bisa paham ya. Jadi harus close di atas garis ini, garis putih ini. Ketika dia close menembus itu di breakout ini sub apa namanya resisten atau support sebelumnya ditembus dia di breakout, kalian bisa open posisi. Oke, di sini semisal kalian stop loss di sini. Oke, ini hitungan trade 0,01 ya. Jadi kalian stop lossnya di 2 dolar, kemudian take profitnya di 6 dolar, atau kalian hariannya mau nyari berapa sih? 40.000, 50.000 ya, segitu aja. Oke, di trade berikutnya, ini kan stop lossnya kalian kena stop loss. Kemudian kalian entry lagi, dia sudah close di sini. Kalian entry di sini buy ya, karena di sini market sedang, kalian bisa lihat aja marketnya sedang uptrend atau downtrend. Ini benar-benar simple, kalian tinggal ikuti saja sinyalnya, kemudian taruh take profit dan stop lossnya di area support atau resistance sebelumnya. Itu akan memaksimalkan profit dan stop loss kalian. Ingat. Oke, sampai situ kalian paham, dan di sini kita lihat untuk take profitnya, posisi pembelian kita open posisi buy di sini. Kemudian kita lihat targetnya, dan di sini kita sudah profit sekitar 15 dolar. Bayangin ya, kalau misalkan kita sudah profit segitu, apa yang akan kita lakukan? Oke. Nah, untuk candle yang berjalan di sini sedang open posisikan sell. Nah, di sini tadi kan kita udah lihat tuh. Jadi kalau kalian skip videonya yang sebelumnya atau kalian lewati videonya, maka kalian tidak akan mendapatkan penjelasan ini. Jadi kalau kalian yang udah menonton dari videonya dari awal sampai akhir sampai sekarang ini ya gua yang bakalan ajarin caranya. Nah, caranya gimana? Di sini teman-teman lihat sendiri, market itu bergerak naik ya. Di time frame daily juga kalian harus lihat. Time frame 1 hari itu posisi candle ini sedang naik ya, uptrend.
Jadi kalian usahakan jangan open posisikan sell, karena apa? Itu kalian hanya akan menerobos market. Jadi jangan jangan sekali-sekali kalian melawan tren. Ikuti tren karena tren adalah teman. Sekali lagi, tren itu adalah teman. Usahakan trading follow the trend. Kalau kalian mau main swing dan lain sebagainya, itu gue bukannya tidak merekomendasikan, tapi benar-benar apa namanya, sangat berisiko ya untuk psikologis kalian. Jadi kita lihat time frame daily, ini tren sedang kuat naik, dan open posisi yang harus kalian tunggu di time frame 15 adalah entry buy. Pada saat kapan kalian entry buy? Pada saat candle ini atau dia menembus area apa namanya? Area support atau resistance sebelumnya. Oke. Di sini triknya cukup mudah. Kalau kalian mau ikuti indikator ini, boleh kalian bisa open posisikan di sini penjualan. Ketika di sini muncul apa namanya, aba-aba sell, kalian open posisikan sell di sini, kemudian taruh stop loss di area resisten di sini. Take profitnya di mana? Kalian taruh di area sini. Cukup $4. Oke, sampai situ kalian paham ya. Jadi untuk indikator ini kalian bisa coba dan kalian bisa review sendiri. Tapi gue saranin untuk apa namanya, untuk meningkatkan profitabilitas yang lebih mantap lagi, usahakan selalu ikuti yang namanya daily ya. Di time frame daily itu penting banget, karena tren naik kalian tunggu momen-momen yang seperti ini, kalian melawan arah tren itu sangat berbahaya, sangat berisiko. Makanya saya saranin untuk kalian open posisi buy ya. Trading itu tidak menutup kemungkinan kalian bisa sukses atau kalian bisa sebaliknya ya. Jadi buat teman-teman, ingat buat jurnal. Kalau kalian mau trading, buat jurnal harian, take profit harian berapa, stop loss berapa, maka dari itu kalian bisa hasilkan profit yang maksimal. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Next, saya akan buatkan review indikator-indikator yang lain yang akan saya bagikan ke teman-teman sekalian. Jadi, buat teman-teman yang masih bingung atau berat rasanya menganalisa, tapi kalian ingin trading, kalian cukup mengandalkan sinyal, cukup pantau sinyalnya, lihat trennya, kemudian baru open posisikan. Oke, sampai di situ videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.